Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa dipertemukan kembali di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak diri saya sendiri dan para pemirsa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memasuki bulan Ramadan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bulan suci ini sebagai upaya untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau selalu memberikan petuah kepada para sahabat ketika Ramadan tiba. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat langka. Kenapa? Karena hanya di bulan Ramadan inilah kita mendapatkan banyak sekali ampunan, keberkahan, keutamaan, keistimewaan yang tidak akan pernah kita temui di bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan inilah pula Allah menurunkan banyak sekali pahala kepada orang yang memanfaatkannya dengan ibadah puasa. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan barang siapa yang mendirikan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Karena itulah bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk berfastabiqul khairat bagi para pelaku kebaikan dan para orang-orang yang soleh. Ikhwani rahimahullah wa iyyakum jami'ah. Kita sebagai para generasi milenial sudah seharusnya untuk menyibukkan diri di bulan yang suci ini dengan berbagai jenis kegiatan positif. Seperti contoh tadarus Al-Quran, bersolawat, bersodakoh, dan masih banyak lainnya lagi. Jangan sampai kita melewatkan bulan yang suci ini dengan penuh kekosongan. Jangan sampai kita sebagai generasi milenial ini malah ikut-ikutan edan dengan zaman, dengan mereka yang di luar sana yang mengadakan bukber dan ngabuburit, dan mereka melupakan semua kewajibannya termasuk dengan sholat maghrib dan isya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu, karena itulah generasi milenial yang sangat merugi dunia dan akhirat. Padahal banyak sekali kegiatan positif di luar sana yang dapat dilakukan oleh para generasi milenial untuk mengisi bulan Ramadan. Salah satunya yaitu mendirikan organisasi Masjid Milenial. Apa itu Masjid Milenial?
Masjid milenial ini memiliki konsep yang memiliki arti bahwa masjid tidak hanya digunakan sebagai beribadah seperti sholat, i'tikaf, ataupun mengaji, tapi juga digunakan untuk menyampaikan kreativitas dan ide para generasi milenial dengan bahasa mereka sendiri. Seperti contoh, mereka menyelenggarakan santunan anak yatim, seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Wala taqrabu malal yatimi, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang bermanfaat, hatta yablugha asyuddah, sehingga kamu menjadi dewasa. Menyantuni anak yatim adalah salah satu kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendatangkan banyak sekali pahala. Apalagi kalau dikerjakan di dalam bulan Ramadan, pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Selain itu, menyantuni anak yatim juga memberikan keutamaan yang banyak sekali. Salah satunya akan dipermudah jalan menuju surga. Bagaimana bisa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadzalika wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, lalu beliau merenggangkan di antara keduanya. Hadis ini menjelaskan betapa istimewanya anak yatim di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau pun ikut mengistimewakan orang-orang yang menyantuninya. Kemudian orang-orang yang menyantuni anak yatim pula akan didoakan oleh malaikat. Subhanallah, bukan? Bayangkan kita yang setiap hari melakukan kesalahan, melakukan taubat, kemudian melakukannya lagi, mendapatkan doa dari malaikat yang mudah sekali didengar oleh Allah. Padahal kita ini manusia yang selalu berbuat salah dan tidak pernah luput dari dosa. Tidak ada suatu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali turunlah dua malaikat. Yang satu malaikat ini berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi mereka yang menafkahkan hartanya. Lalu yang satu lagi malaikat berkata, Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi mereka yang bakhil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak 100% harta yang kita miliki, harta yang kita simpan, dan harta yang kita dapatkan itu menjadi milik hak kita sendiri. Ada sebagian hak orang lain, terutama anak yatim. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita untuk menyantuni anak yatim dengan sebagian harta kita. Selain mendapatkan pahala, menyantuni anak yatim juga dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah terdahulu. Ketika dosa-dosa kita sudah gugur, jiwa dan hati kita akan bersih dan suci, sehingga mudah untuk menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, para milenial pun bisa mengerjakan banyak sekali kegiatan positif selain menyantuni anak yatim, seperti mengadakan bazar Ramadan, sharing session, atau bahkan membagikan 1000 kantung beras untuk kaum duafa. Setiap kita, generasi milenial, harus mengajukan diri untuk setiap masing-masing kreativitas. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waliridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.